dahulu. Saya Amanda. Saya Gita. Saya Rizal. Nah, hari ini kita bakal ngobrol santai tapi penuh ilmu karena kita mau bahas satu teori penting dalam komunikasi lintas budaya, yaitu teori dimensi budaya Hofstede. Teori yang bikin kita paham kenapa budaya setiap negara itu beda-beda. Nah, biar pembahasannya makin seru nih, kita juga mengundang salah satu narasumber super seru dan super asik. Betul banget, kita udah ngundang, ini bayarannya sangat mahal guys, makanya kita harus banyak ngobrol sama dia, soalnya dia pasti tahu banget tentang tema yang akan kita bawakan hari ini. Langsung saja kita panggil Kayudi. Yeay. Halo. Kak. Duduk dulu dong. Tuh, itu aja udah lucu guys. Gimana nanti kalian bakal ketawa-ketawa terbahak-bahak. Halo Kak. Halo, sehat Pak? Sehat dong Masnya. Kalau nggak sehat saya di rumah sakit. Benar, nggak bakal di sini. Kesini naik apa Pak? Hah? Kesini naik apa? Saya naik kuda besi. Berbeda ya. Nah guys, karena Kak Yudi udah di sini, sebelum kita ngobrol lebih lanjut gitu, boleh guys Kak perkenalkan diri dulu, kayak Kakak tuh sebenarnya siapa sih? Oke, terima kasih kepada mahasiswa. Wah, serius banget ya. Santai ya. Oke, santai. Kalau perkenalan diri ibarat pepatah, tak kenal maka Tak sayang. kenalan dulu dong. Ya, Masa, Iya sayang. masa belum kenal udah sayang? Nggak boleh itu. Siapa Kan akhirnya asing gitu kan. Pengalaman Kak? Jadi kalau perkenalkan saya itu namanya Yudi, ya kan biasa dipanggil John tapi nggak pakai to. Gitu. Kalau jontor. Bahaya. Iya, saya Yudi gitu kan biasa. Kalau keseharian saya tuh saya ini apa namanya bekerja sebagai pemberi ilmu. Apa tuh namanya? Guru. Ya bisa dibilang itu. Kalau di Malaysia Cigu. Iya berarti guru ya. Kalau di Jepang sensei. Benar. Oke, Ya kan? kan kita di Indonesia. Jadi ya udah singkatnya guru. Iya. Guru, guys. Jadi Kak Yudi ini guru. Kalau boleh tahu guru apa nih? Guru sulap. Bukan sulap, bukan sihir. Ya. Kalau dia sulap, hilang. Iya. Kalau saya biasanya ngajarnya tuh di di sekolah gitu kan. Kalau bisa sih Udah cuma pasti. ngajar. Guru masa di rumah sakit. Gitu kan. Saya aktivis aja, aktivis drone gitu kan. Ada drone no kasih dulu. Warkop. Tahu aja nih masukin. Biasa kan sama lelaki. Nah, siapa yang tahu nih? Hmm. Namanya satu-satu ya kan. Kan saya juga kan di sini bisa kenalan. Benar. Yang dari sini. Saya udah siap-siap padahal. Udah siap-siap padahal. Oke Kak, kenalin saya Amanda Setiara Hayu, biasa dipanggil Manda. Oke. Selanjutnya di sini ada aku namanya Gita Kumasari, panggil aja Gita. Oh, kita. Saya Muhammad Anda Rizal, kita, Muhammad. bisa dipanggil Rizal. Terus Hobi saya cakep tuh. main bola. Hmm. Jadi untuk tim-tim besar, Wah. terkhususnya Manchester United, saya siap Angkut selalu. bola. Saya fans MU ya? MU. Oh, fans MU. Juventus. MU saya Saya Juventus. nggak begitu kelas, begitu kelas sama Juventus mau. Jadi kita mau ngapain nih hari ini? Kita pengen bahas Oh, santai ngobrol sih ya. santai ya kan. Kalau santai berarti nggak serius. Nggak dong. Ada seriusnya dikit lah. Ah gitu. Serius interview kerja aja Ya. di podcast. Ah, yang serius aja. Ditinggalin. Iya. Aduh, pengalaman. Saya keren apa di bangku ini? Iya dong, Spesial. Kan Iya. VIP, Oh, betul. VIP. Oh iya. Oke, apa yang kita bahas nih? Tema kita hari ini tuh penting banget sih Kak. Kadang kita kan suka bingung ya, kenapa orang dari budaya tertentu tuh suka ngomong belak-belakan, tapi ada juga budaya yang harus serba sopan dan hati-hati. Nah, supaya kita
nggak gampang salah paham dalam komunikasi, kita bakal ngobrol seru nih soal teori yang namanya teori dimensi budaya Hofstede. Teori ini ngebantu kita memahami kenapa pola pikir dan perilaku manusia itu bisa berbeda-beda dan tergantung budaya mereka masing-masing. Nah, memang teori Hofstede itu memang cara komunikasinya mungkin yang berbeda. Tiap negara juga beda-beda tuh kulturnya, budayanya, gitu kan, cara dia berkomunikasi juga beda-beda. Ada yang ngomongnya kencang, ada yang ngomongnya pelan, ada yang pelan banget sampai nggak kedengeran. Ada yang pakai emosi ya. Terus Setuju sih Pak sama apa yang Bapak tadi omongin. Jadi kita langsung mulai aja ke pembahasannya ya Pak. oh pembahasan kayak kuliah nih, katanya santai. Oke, terus lanjut. Pokoknya hari ini kita ngobrolnya santai aja biar pemirsa juga ngerti apa yang akan kita bawakan untuk hari ini. Oh, ini bukan empat mata kan? Bukan dong. Iya. Ini banyak ya? Mimir saja. 8 mata ya? Bapak mimir sasa gitu Iya. kan. Tukul dong. Tukul dong. Iya. Gimana? Langsung aja kali ya Pak. Iya. Sebenarnya tuh teori dimensi budaya Hofstede itu menurut Bapak tuh apa sih gitu? Katanya tuh buat ngejelasin perbedaan kayak budaya sama negara ya? Kalau Ya. menurut Bapak gimana? Kalau perbedaan di setiap negara tuh pasti ada bedanya ya, tentang budaya gitu kan, tentang budaya Eropa seperti apa, budaya di Afrika apa, di Asia Tenggara seperti apa gitu kan. Nah, kalau budaya di Eropa kan itu lebih ke mandirian gitu kan. Jadi kalau mereka tuh di usia udah dewasa di atas 17 tahun, mereka tuh cenderung orang tua tuh lebih percaya sama anaknya gitu untuk melepaskan. Lu mau anaknya terserah deh gitu kan sebenarnya gitu. Tapi kalau di Indonesia karena kultur Asia itu lebih mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, ya kan, karena mereka pengen lu nggak usah kemana-mana deh, yang penting di sini, ya kan, gitu. Ya contohnya kayak gitulah, kayak gitu kan. Jadi perbedaan budaya di satu negara tuh beda-beda gitu. Makanya kalian harus tahu tuh, Pelajari harus ya. pelajari gitu kan. Karena siapa tahu kita bisa kerja di sana gitu kan. Nah, bisa jadi gitu kan. Kalau rezeki. Halo. Amin. Oh, jadi itu kenapa kadang kita sama orang luar negeri itu beda budaya seperti itu ya, Pak? Iyalah, gitu kan. Karena kalau budaya itu kan perempuan. Apa tuh? Iya. Karena kalau laki-laki Pada pada. ya. Iya. Masuk. Iya, bener ya. Oke, yang saya tahu ya, yang paling sering saya dengar tuh soal individualisme sama kolektivisme. Apa gimana? Nah, itu Individualisme atau kolektivis ini. Kolektivitas. oh. Jadi Jadi itu bedanya tuh kayak gimana sih? kalau budaya individualisme tuh dia tuh cenderung mikirin dirinya sendiri gitu kan, ambisi gitu. Dia lebih ke gue pengen A nih ya kan, gue pengen sesuatu gitu kan, apapun caranya ya gue harus dapetin itu. Tapi kalau kolektivitas, di saat gue pengen A tapi orang di sekitar gue misalnya dia nggak bisa nih gitu kan buat dapat A juga gitu kan, ya berarti gue harus mengurangi nih ambisi gue buat dapetin A kayak gitu. Kayak misalnya Rijal dapetin cewek A ya kan, tapi temennya pengen juga ya kan, ya itu harus ngalah Rijal tuh. harus kalah ya. Ya. Malah nih demi temen nih. Iya. Lagi-lagi Tapi kan. nggak timingnya juga sih Jal. Oh gini, mungkin contohnya Apa ya? kayak kita milih kuliah. Nah, Jadi kita maunya, misal kita tuh maunya di kampus A, iya kan. tapi orang tua maunya di B. Berarti kita harus mengutamakan Sama orang tua orang gitu. tua dulu gitu. Atau jurusan juga bisa, Jurusan gitu kan. juga. Misalnya Iya, kan, benar-benar. Rijal pengen jurusan mesin, orang tua pengen jurusan kedokteran, Benar. ya kan. Jauh banget itu berbanding-balik. Kan sama-sama dokter ya kan. Dokter ya. Iya, ya kan. Benar, Dokter mesin, ya kan. Ya sih benar. Dia ngobatin ini alat-alat, kalau dokter Iya, yang ngobatin. bener ngobatin manusia. Iya, kayak gitu. Jadi lebih pentingin kebersamaan lah. Berarti kita kadang ini ya lebih ngikutin kata orang tua, kadang daripada ngikutin kata orang sendiri gitu. Lebih ego.
Nah itu dia tuh, banyak kan memang kultur di Indonesia itu beberapa kelompok budaya itu memang ngikutin orang tua. Ya kan? Kadang orang tua Gen Z sekarang kayaknya ya udah lu ini aja. Udah ikutin apa kata gua lebih Iya. berpengalaman gitu Ya sih. itu sih biasanya gitu. Berarti Gua secara pengalaman sekali. hati, kedekatan hati dia malah. Curhat apa gimana Jal? Curhat mah di mana? SG aja. Kalau mau curhat di Close SG friend ya, aja. di close friend. Close friend. No ya guys. No. Nah, Terus kan tadi kita udah ngebahas juga kan soal individualitas sama apa tadi? Kolektivitas. Selanjutnya apa aja? Nah, selanjutnya itu selanjutnya di terserah kan. Enggak dong. Terserah kayak cewek. Iya. selanjutnya itu di sini kan kita ada power distance. Kalau bisa dijelasin nggak Kak, power distance itu apa sih? Power distance itu soal kekuatan nih kalau situ ya. Tentang Iya, perbedaan kekuasaan gitu kan ya. Jadi saat kalian pengen kuliah tadi yang Rijal bilang kan, pengen kuliah tapi minta harus berkemauan orang tua gitu kan, karena orang tua yang berkuasa gitu kan, karena memang beliau yang ngebiayain gitu kan. Selanjutnya juga kita harus menghormati. Nah itu menghormati juga bisa. Terus kita power design itu ya apa buat boleh ya kan, ya kan? Karena kita harus ikutin tuh yang kayak gitu tuh gitu. Nah kalian juga kan ada pastinya yang seperti itu. Di saat kalian nanti ada di atas sebagai manajer, pimpinan kayak gitu kan, supervisor gitu kan, itu ada bagian kecil yang kalian harus punya power design kayak gitu, kekuasaan gitu kan, saat kalian untuk bisa mengatur anak buahnya atau lingkungan sekitar. Jadi buat Kalau kayak perusahaan nih, kayak kita sebagai bawahan kayak pengen ngasih saran aja kadang kita sungkan karena kita nggak punya kuasa di sana, yang punya kan pimpinan gitu, kadang sungkan aja sih. nah ya bisa juga sih yang kayak gitu tuh gitu kan, karena nggak percaya diri gitu kan, karena memang atasan lu tuh bawahan gue gitu kan, tapi kan kalau atasan nggak ada bawahan kan nggak enak juga ya kan. Betul. Masa baju doang nggak balik ke belakang? Malu. Iya, malu. Benar. Anti kritik ya, berarti kalau anti. Ya, kalau polisi itu ada kritik, tapi polisi itu memang perlu diperlukan juga gitu kan, di dalam momen gitu kan, karena setiap pemimpin tuh harus punya andil cara berpikir cepat gitu kan, karena dia yang menanggung risiko Benar. kayak gitu, karena dia kontrol. Ya, itu sih. Jadi kalau di perusahaan itu bukan karena bosnya galak aja ya Pak, kalau soal power distance. Juga bisa. Masuk Tapi sini. emang enggak sih. Nggak semuanya. Nggak semuanya, nggak semua bos semua. itu Nggak semua. galak gitu kan, karena di pinggiran perumahan juga ada Apa? galak juga tuh. Cuman bos. Anjing galak dong itu. Ngejar kalau gitu sih. Serem ya. Iya kayak gitu. Nah di sini kita lanjut aja deh. Di sini aku pengen nanya nih, ada yang namanya maskulin sama feminim gitu. Itu tuh menurut bapak lah ya gimana? Maskulin tuh bukan maskulin ya. Ya. Bukan. Kalau itu bakulin. Bakulin. Bakul. Bakul berarti nasi. Ya. Udah jangan ke sana. Jauh nih 2 jam nih kalau misalnya kita pada Panjang. kuliah. Panjang banget emang. Maskulin tuh kayak semuanya terprepare ya. Ya kan, semua terprepare, semua terencana maskulin tuh. Ya kan, semua pengen perfect. Ya kan, pengen perfect gitu kan. Jadi maskulin tuh orang-orang, ada kelompok orang-orang yang memang saat gue pengen melakukan sesuatu, gue harus perfect nih. Ya kan? Apapun kondisinya kayak gitu kan. Nah, kalau feminin itu lebih Cewek. bersabar lah gitu kan. Ya gue pengen beli tas, misalnya Anda atau kita pengen beli tas tapi belum ada uangnya, duitnya nggak cukup ya kan, sabar dulu ya kan, karena orang sabar Bisa Tuhan. bisa Tuhan Bisa bisa. Tuhan, bisa ngajar. Tapi orang sabar itu ada batasnya loh. Benar. Iya. Bukti di pasar lama ada raknya. Sabar di pasar lama ada raknya. Tuh, kalian Sabar bisa. subur kan? Dulu.
Tebak. Itu nggak bisa, kalau selain Tangerang, orang Tangerang pasti nggak tahu soalnya. Iya, tapi ke maskulin dan feminim gitu kan. Setiap kelompok orang pasti punya mungkin Rijal lebih ke feminim gitu kan, lebih santai gitu kan, atau kita lebih pengen yang maskulin gitu, mana perfect, mana maskulin misalnya pengen. Gue pengen sesuatu yang perfect. Jadi tiap orang kan beda-beda. Beda orang, budayanya beda-beda gitu kan. Gitu kan. Karena berbeda itu indah. Iya, karena berbeda Kalau itu nggak. sama kembar. Iya, berbeda itu nggak sama. Iya. Gitu. Iya benar, Cuma soalnya beda. soalnya beda. Beda sama ya beda. Aja apa lagi? Nah, kalau menurut kakak, Indonesia tuh termasuknya masculinity atau feminis? Dari penglihatan kakaknya aja. Kebanyakan sih kita di tengah-tengah gitu kan. Kadang cenderung ke terencana, cenderung ke bersamaan kayak gitu sih. Kita masih balance lah berarti. Iya, masih balance, masih ngambang lah. Karena sebagian orang ada yang maskulin, ada orang feminim. Gitu. Kebanyakan juga di Indonesia itu peduli ini ya, apa sih, prestasi sama kekeluargaan gitu loh Pak. Yang kayak dia tuh lebih utamain keluarga. Jadi kayak patokan lah. Iya, kalau feminim tuh ya karena pengen nurutin keluarga deh gitu kan. Kalau maskulin prestasi gue yang bingung prestasi gue. Ini sebelum pembahasannya makin panjang, kayak kita minum Haus dulu ya, kan? Pak? Oh iya. Haus nggak Ngomong sih? dulu nih. Boleh. Coba dong, ambilin dong Kita minumnya. akan- Nah, ya boleh diambil kan? Ambil minum dulu. Iya. Bisa. Ini minum dulu ya, kita minum dulu. Boleh minum Pak. Kita mari guys. dulu. Kita biar santai ngobrolnya, nggak terlalu tegang-tegang banget. Kan, tegang tuh barusan kayak gitu. Lanjut. Apa Boleh lagi nih? dilanjut, udah nggak kering? Enggak dong. Udah basah ya? Udah basah. Minum. Udah segar. Basah. Ya. Oke, saya lanjut. Tadi kan kakak bilang ya di Indonesia itu cenderung di tengah soal peduli prestasi dan mengutamain keluarga kan. Dan hal itu kan termasuk ketidakpastian. Maksud dari ketidakpastian itu seperti apa sih kak? Ketidakpastian itu sesuatu yang berharap, ya kan? Gitu kan, banyak ketidakpastian, Rijal suka sama orang tapi bertepuk sebelah kuping. Aduh. kan? Ya, Oh. katakan. Bukan Aduh, sebatas itu kan Aduh. dia. Enggak. Jadi dalam arti di Indonesia tuh banyak yang masih ngambang gitu kan. Kita pengen sesuatu tapi terkendala kebutuhan. Gitu kan, kayak ekonomi. Misalnya pengen kita kuliah di A, ya kan? di UI gitu ya? Ujungnya Uni. Unis, Ya, kayak Unis. gitu kan. Bagus, Unis juga Iya, bagus. bagus. Islam, guys. Iya. Kalau UI kan udah leader. Udah lihat. Iya. Udah si Universitas atas ya. Udah leader, ya kan? Benar. Iya, UI kan udah leader, modal mandir kan. Oh, Iya benar. Betul. Iya, capek gitu. Makanya di Indonesia itu banyak yang ketidakpastian gitu kan. Kalau misalnya di Indonesia itu kan memang cenderung apa ya, negara yang tadi tuh yang mana tuh? Yang pasti-pasti aja dulu, ya kan. Suka aturan yang jelas. Aturannya jelas. Ibu aja deh yang ngomong nih. Kayaknya ibu lebih paham ya. Kayak gitu. Jadi kalau ketidakpastian ini ya memang beberapa kelompok orang ya seperti itu gitu kan, ragu-ragu gitu kan, karena nggak pede gitu kan. Gitu. Nah, kalau misalnya kan kita suka yang pasti-pasti aja nih. Kan orang-orang di Indonesia ini maunya seperti PNS atau abdi-abdi negara kan seperti itu. Nah, kalau begitu apakah kita maksudnya prospeknya bagus untuk semuanya pengennya jadi PNS atau menjadi abdi negara? Apakah pekerjaan lain maksud saya tuh bisa loh, nggak melulu soal monoton. Kalau kita misal ubah sistemnya, nggak harus jadi PNS atau nggak harus jadi abdi negara, menurut Bapak itu sebuah kemajuan atau justru bakal stuck di situ? Sebenarnya kemajuan. Jadi apapun yang nantinya profesi yang akan dilakukan gitu kan, itu sebuah kepastian profesi ya kan gitu kan. Kalau misalnya ketidakpastian pun itu ketidakpastian pekerjaan gitu kan. Karena setiap
kalian melakukan sesuatu atau profesi apapun yang kalian misalnya kayak sekarang jadi mahasiswa, ya kan, itu kan masih ketidakpastian akan pekerjaan, Iya. ya kan. Atau ini jurusan apa, ilkom, Ilkom. ya kan. Nanti apabila setelah kuliah akhirnya jadi bartender kan Banyak tahu. nggak ada yang tahu, ya kan. Yang penting realistis sih dan lebih. Betul gitu kan. Yang jelas memang di Indonesia itu masih beberapa kelompok orang tuh menganut ya realistis, lo harus kerja jadi PNS, ya kan, mau aman gitu. Iya. Padahal saat kalian kerja di perusahaan swasta pun kalian bisa hidup, Benar. ya kan, gitu. Gak melulu harus jadi PNS. Betul. Nggak melulu Nggak melulu harus perfect. jadi abdi negara gitu kan, abdi slang. Gitu kan. Ya, jadi apapun profesinya, apapun pekerjaannya, selama kalian menikmati ya kalian pasti akan bisa hidup Jalanin ya. menjalanin gitu kan, dan mengenali budayanya gitu kan, budaya lingkungan pekerjaan kalian gitu kan. Kalau kalian nggak bisa mengenali budayanya, susah juga. Iya, susah buat beradaptasi juga. Betul, Apalagi gitu kan. pasti setiap orang kan budayanya beda-beda, dan ketika Benar. kita ke tempat baru atau kerjaan baru itu kita bakal ketemu orang baru yang mungkin budayanya tuh jauh beda sama kita. Betul. Dan kita bakal culture shock gitu mulai budaya mereka. Makanya dari sini kita emang harus pelajarin budaya-budaya itu, karena suatu saat pasti kita bakal ketemu loh orang-orang yang budayanya tuh beda banget sama kita. Jadi kita udah ngerti nih, kita udah tahu kalau emang mereka tuh ngomongnya kayak gitu gitu. Iya. Jadi kita harus Lebih paham. pahami. Lebih paham, gitu. Kita udah tahu, jadi nggak baper lah. Iya. Baper pengaruh kamar mandi itu bisa tuh Jal. Kaper. Kompor dong, biar wangi itu, benar. Ya, jadi kalian harus pelajarin tuh semua budaya tuh, bukan dipelajarin ya, jadi dalam artian kalian harus tahu CTA, ya kan, kalau kata anak sekarang mah CTA atau CTA aku tahu aja gitu. Oh, iya. Tahu aja. Tahu aja Ada guys. semua di sana. Ya kan, cukup tahu aja gitu kan tentang budaya, misalnya budaya Eropa kayak apa, budaya Afrika seperti apa, ya kan, budaya Kenya gitu kan. Nah, Kenya tuh nggak lapar dia. Benar, soalnya kayaknya kita. Benar. Nah, gitu. Jadi apapun budayanya tetap kalian harus terima dan kalian harus pelajari gitu kan, karena memang saat kalian bekerja juga profesi apapun ketemu orang asing gitu kan, budaya Asia atau ketemu orang Korea, Cina itu juga beda. Jangan kan sama yang beda negara, yang satu negara aja kadang susah. Nah, Budaya sendiri aja susah betul. gitu. Di kelompok-kelompok di Indonesia tuh kelompok-kelompok orang budaya itu beda-beda ya kan, nanti di Sumatera Barat apa ya kan, Iya. kayak gitu-gitu tuh suku-suku ya kan, di Betawi gimana, yang di Sunda tuh gimana, yang di Apalagi Timur kayak tuh. kita kan tinggal di Tangerang, kayak banyak orang rantauan gitu. Nah, Udah jelas Tangerang. kayak pasti mereka budayanya tuh beda sama Betul. kita. Ya, mungkin mereka juga ngerasa culture shock juga mungkin. Yang mereka yang biasanya di sana nggak pernah ngerasain ini, di sini kayak gini gitu. Makanya kita harus lebih nyari tahu dulu guys, biar kita nggak kaget. Nah, pentingnya literasi kayak gitu. Iya. Ya kan? Cari tahu. Lanjut dong. Lanjut aja, apa nih? Oh, berarti Sulap. mungkin jangan guys, kalau sulap kepanjangan tuh Iya. biasanya. Oh, mungkin mungkin pandangan orang dulu tuh mikirnya kalau misalnya kita PNS atau kita abdi negara kedepannya panjang lah. Jadi Iya. Jadi Udah ada pasti stop, ya. Iya. perencanaan jangka panjang untuk jangka pendek iya, gimana tuh? kayak maksudnya kayak jangka panjangnya kalau kamu PNS anak saya nggak bakal kelaparan, sekolah Oh, pasti Soalnya gitu. kalau Udah Iya. udah pensiun pun ada iya ada tunjangan segala pesangonnya. macem, mungkin gitu kali ya. Mereka mikir pak jangka panjangnya doang. Iya. Jangka panjang. Jadi memang yang kayak gitu tuh beberapa kelompok orang, beberapa orang tua ya kan, karena orang tua kan gitu. Benar. Orang tua pasti keriput. Iya, karena orang tua tuh nggak mudah. Benar. Kalau muda tuh kita. Iya. Kita nggak ada jengkol. Nah jadi ya memang orang tua tuh berpikirnya ya lu harus jadi PNS, Benar. kan? Supaya jangka kedepannya tuh Udah jelas. udah jelas kayak gitu. Padahal sekarang juga banyak jenis-jenis pekerjaan, Iya. jenis budaya pekerjaan tuh yang melangkah ke depannya lebih panjang gitu kan. Kayak main-main kripto, Oh, ya kan, saham, Kembang. jangan judol, Judul haram. jangan. Jangan judul guys. Hmm. Nggak boleh. Sekali boleh, Mas, dua ya, kali Mas. boleh. Berapa kali tuh ya? Jangan, pokoknya jangan nyobain Iya. judul.
Kok ngomongin jodoh serius banget Gak ya? apa-apa, soalnya saya ada temen. Oh gitu. Ya, Temen biasa tuh. lah, kecanduan. Oh kecanduan. Ya, sulit kalau udah kecanduan gitu. Kayak jangan lah. Jauh-jauh deh jalan. Jauh-jauh dari judul. Jangan jodoh. Ingat Allah. Wah, repot. Oke, kita bahas agama sekarang. Lanjut aja kali ya. Soalnya udah sejam kita. Wah, yang nggak bener nih. Benar, yang benar. Tapi gini, saya mau tanya sama kalian sebagai mahasiswa nih, selama kalian jadi mahasiswa tuh, kalian udah mempelajari, udah sepengetahuan apa kalian tentang budaya, gitu, budaya-budaya yang kalian temuin di luar sana. Kemarin sih waktu Gitu. kita ke Baduy ya, Nah, kayak kayak banyak gitu. culture shock. Kayak kita tuh kesana bener-bener ya Allah di sana tuh nggak ada listrik, Tanpa internet, Oh. kemana-mana jalan kaki nggak ada kendaraan, bener-bener. Tapi tenang banget hidup di sana tuh kayak jauh dari bisnisnya kota, kayak nggak ada tuh namanya suara kendaraan, terus notif Yang notif HP, iya kayak bener-bener kita Yang tuh itu ngerasa Silent treatment ya, silent treatment. Iya bisa, tapi di bisa sana tuh dimasak. bener-bener yang kayak hidup lagi gitu loh, kayak kita ngobrol-ngobrol, nggak ada tuh Kalau namanya hidup misalnya main HP. ada handphone, TV atau apa kan orang kayak pada sibuk masing-masing Iya. lah ya. Kan di sana tanpa internet, tanpa bahkan lampu pun nggak ada. Gitu. Kita harus pakai senter. Nah itu lampu juga tuh center. Terus Ya juga maksudnya nggak yang lampu ya. Oh iya 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 iya. 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 Jadi manuver. Jadi hanya penerangan seadanya. Iya. Nah, gitu. Bahkan kayak buat ke toilet aja agak sulit ya nyari air bersih. Karena mereka dari sungai. bahkan kita kaget loh kalau kita ke sana tuh kayak banyak anak kecil yang mereka tuh bawain barang-barang kita, kayak gitu. Mereka tuh jadi foto kita anak-anak kecil segini bawa tas yang gede banget, bahkan saya aja nggak kuat gitu, mereka kuat depan belakang, Bahkan Kita lebih nggak dari kuat. 2 tas kuat. Itu perjalanannya hampir 2 jam. Kita harus naik trekking dulu. Terus kan saya juga lumayan kaget ya, kayak ngeliat kok di sana tuh kayak anak-anaknya pada kerja, bahkan kayak mungkin nggak ada sekolah. Bahkan saya tanya ke salah satu anak kecil, saya tanya kan, emang kamu nggak sekolah? Terus dia jawab katanya, enggak kan di sini nggak boleh sekolah. Iya. Saya makin kayak ya Allah, saya bersyukur gitu, saya masih ada kesempatan sekolah, bahkan saya dapat kesempatan buat kuliah juga gitu. Biar lebih tahu budaya-budaya yang lain gitu. Itu sih. Nah makanya kalian jadi tahu kan, Iya. nggak semua orang yang bisa ada di posisi kalian, Iya. nggak semua orang juga yang Tahu pengen hidup keadaan kayak di sana. kalian gitu ya. Gitu. Di mana kemana? Di Baduy. Baduy mana? Di Baduy Dalam. Baduy luar. Kalau dalam lebih Ketat lagi. ketat lagi. Iya. Kita masuk kawasan aja nggak boleh pakai sendal karena kata orang situ tuh kita itu sebagai bentuk menghormati leluhur. Bahkan sampai Nggak boleh pakai sandal, pakai sepatu boleh gitu maksudnya. Nggak boleh. Nyiket Oh, nggak boleh pakai alas kaki maksudnya. Iya, Oke, oke. gitu. Terus juga dokumentasi aja kalau udah di Baduy Dalam Dalam tuh nggak boleh sama sekali. Dia tuh bener-bener budayanya tuh yang udah ciri khas banget, kayak ya udah itu tuh emang budaya kita tuh kayak gini gitu. Nggak Jadi boleh. ya Budaya pedalaman ya. ya Iya. banyak yang nggak dibolehin gitu. Kayak beda lah kalau Banyak dari banget, luar tuh ya. masih boleh, makanya kita cuma sampai Baduy luar. Karena kita juga nggak kuat. Itu sih. Sebenarnya gue kuat guys, cuman gara-gara yang lainnya pada nggak kuat gitu. Gue Oh, kemarin ikut, Rijal ikut. ke Baduy kan. Ikut, Saya Pak. bawa 5 tas langsung. Ah, Wah. bohong. Di mana tuh badan mukanya udah. Terus Tapi guys, kan kalian kalau harus bawa 5 tas Baduy. nggak dengkang dia. Tas pinggang dia bawa, 5 tas cukup dari gua. Oh, iya. Bener soalnya tas habis. Iya, sama tas kan. Ada teman saya kemarin Pak pas di Baduy kan. Hmm. Jadi kan ke Baduy itu kita orang-orang Baduynya tuh kalau jalan kan tanpa alas kaki semua kan. Iya. Temen Walaupun saya ada yang dikit ide gitu. satu, temen saya ada yang ide satu buka sepatu. Dia pakai nggak pakai apa-apa tuh, nyeker kan dia. Ya, terus udah gitu, saya bilang, FYI di situ kita becek ya. Iya, becek. Jangan Hujan. hujan. saya bilang, Puk, itu pakai sepatu apa Puk? Itu kaki lo. Terus dia bilang, tenang, orang Baduy mah tuh nggak bakal kepleset. Justru ini rahasianya biar kalian nggak pada pleset, dia bilang gitu. Terus jalan 5 menit atau 10 menit kemudian lagi nanjak, gedebruk. Kirain saya siapa kan? Nangka jatuh. Terus pas udah kayak gitu, pas saya lihat
dia jatuh. Oh. Yang kasih tahu nggak pakai alas Iya. kaki lebih kuat, dia sendiri yang jatuh. Maksud. Sebelumnya, tenang, ini orang Baduy nggak bakal jatuh. Ini rahasianya, nggak usah pakai alas kaki. 5 menit kemudian dia jatuh. Gitu. Aduh. Ya. Mana becek kan ya? Celananya kayak ini. Blok. Iya, blok. celananya warna biru, kelihatan banget. Aduh. Back to topic lah. Iya. Nah makanya tuh kalau di tempat-tempat orang tuh nggak boleh sembarangan sih. Iya, benar. Mungkin itu apa sih orang sana yang nggak suka tuh kayak lu macem-macem nih lu Oh, dia udah lagi mistis nih. Misi serem guys. Sulam merah aja itu. Intinya kayak di kantor aja sih punya SOP lah ya. Oh, iya. ya bener-bener. Lanjut ke tadi opsi deh. Itu pembahasan kita. Oh iya iya. Hostel. Stay. Oh iya, Kak, kakak pernah dengar nggak sih indulgence itu kayak kata indulgence pernah dengar? Ya apa tuh Indonesia? Itu tuh Budaya yang singkatnya bisa- ya yang saya tahu itu dia tuh budaya yang bisa mengekspresikan secara bebas kayak ngeekspresiin dirinya tuh secara bebas. Oh iya ya, jadi kayak budaya-budaya ada beberapa kelompok orang tuh sekarang tuh di Arab tuh lagi dibuat tuh, ya kan? Yang kayak hiburan-hiburan kayak gitu tuh. Nah itu tuh kelompok-kelompok orang yang jangan di Arab ya di kita juga sama. Di Indonesia tuh kadang kayak beach club tuh, Oh, ya kan? kita main kesenangan ya? Iya, mereka tuh lebih mengutamakan soal yang penting gue seneng gitu kan urusan besok gue mau makan apa kek, mau Ya makan apa udah. kek, udah gitu. Karena hidup tuh itu cuma ada, sekali iya, gitu. kan ada budaya-budaya yang kayak gitu-gitu tuh, ya kan, yang kadang setiap malam minggu mereka ada di diskotik, ya kan, hiburan malam yang kayak gitu-gitu tuh. Nah, tapi ada beberapa juga yang memang dia kayak apa sih, self reward. Oh Ya, iya, ya, sebagai self bentuk reward Iya, dalam kalau bentuk- ke luar negeri gitu. betul, kayak misalnya gue udah kerja selama Sampai- setahun nih gitu kan, gue udah ngumpulin duit, gue pengen hibur, ya kan, entah itu dia sama keluarga, sama pacar gitu kan, sama mantan gitu kan. Ya. Gawat kalau gitu. Mantan ya. Kalau mantan Bandung. Iya. Ya gitu aja, makanya banyak cara gitu kan, kalau budaya apa tadi, indulgence ya kan, karena saya suka belibet untuk Oh, iya. ngomong bahasa Inggrisnya, jadi dia ekspresi ya, budaya mengekspresikan diri kayak gitu, dia bisa buat apa aja lah. Nah kalian juga bisa tuh budaya itu kalian terapkan buat kalian sebagai self reward gitu kan. Emang itu kayaknya harus sih biar demi ini yang apa ketenangan Diri sendiri biar Iya. gak gila gitu. Iya sih. Soalnya kan kalau kayak kita apalagi kita liburan juga masih kepikiran tugas tumpuk, tugas banyak. Karena jadi kayak nggak ada waktu lah buat Bener-bener yang kayak buat kesenangan diri tuh nggak ada. Masih kepikiran tugas. jadi waktunya terbatas lah ya. Ini curhatan mahasiswa kayak gini. Iya. Iya. Lagi kayak gini. Biasa. Curhat, guys. Sorry, Curhat. Jadi kalau bisa mau pas kalau kita mau ada di kelompok budaya itu kita belum bisa kak gitu kan, karena memang tugas kita masih banyak, jangankan mau hiburan ya kan, Sabtu Minggu aja kita masih kejar tuh gitu. Ya harusnya kita libur lah ya dalam Iya. pulang. Jadi kita Kalau nggak masih unis, jaga. tugasnya sering aja. Curhat tuh. curhat dong kak. Kayak Mama Dede. Harusnya jawabnya iya dong. Iya dong. Mama Dede. Iya. Jamaah. Iya. Udah berarti itu realistis mahasiswa aja lah ya kalau emang ya punya kesibukannya. Ya, jadi gitu lah ya. Ini juga ngasih suatu ya tanggung jawab juga. Ya emang harus gitu. Namanya depannya juga ya itu udah tanggungan lu harus tanggung jawab. Ya memang pasti ada pastinya kalian akan mengalami, ya udah gue bisa nikmatin hidup kok gitu. Iya benar-benar. Emang lagi proses ya. Ya lagi proses. Kayak Nikmati ngomong- prosesnya. Kayak ngomongin mahasiswa nih, dari tadi nih teori-teori yang udah kita bahas tuh kayak Berkaitan banget. iya berkaitan banget ya sama mahasiswa. Kira-kira menurut apa nih teori yang masuk di mahasiswa tuh apa sih? Kayak lebih ke manfaatnya sih. Buat apa sih kita mempelajari kayak teori Hofstede kayak kita tuh harus tahu Mahasiswa, budaya itu buat ya. apa sih? Kalau buat mahasiswa tuh menurut kakak ya itu tuh gunanya buat apa gitu? Ya karena supaya kalian nantinya setelah ini buat mahasiswa sekarang nih, Iya. gitu kan, atau nanti setelahnya. Boleh, Boleh sekarang boleh budaya ya. Kalau budaya
info Kalau- nyatanya dulu aja. Kalau nih. kita lihat sekarang tuh ya kalian buat dimensi ini tuh kalian ini loh, teori ini tuh sangat baik gitu kan, karena kalian bisa membentuk budaya kalian sendiri gitu kan. Nah, gue pengen budaya kayak tadi yang humanity, ya kan, maskulin yang kayak Iya, femininity gitu kan, individualisme yang kayak gitu gitu, atau yang indulgens yang kayak gitu tuh, itu kalian bisa bentuk sendiri gitu kan. Nanti setelah jadi mahasiswa gitu kan, dan setelah jadi mahasiswa pun kalian jadi tahu, oh gue akan fokus kemana nih, kayak gitu kan. Lebih Nanti kemana gue nih? iya lebih kemana nih, Jadi kita tuh lebih kemana? iya, Lebih kita tuh menuju budaya apa kemana nih, ya? ya kan, budayanya kayak apa nih kita. Makanya selama kita mahasiswa kita masih bisa loh kayak cari tahu gitu, kayak diri kita tuh masuknya ke mana ya. Betul, makanya tadi saya bilang nikmati prosesnya gitu kan, saat kalian sedang membentuk proses budaya, kultur budaya kalian sendiri gitu kan, di angkatan kalian mungkin, atau di kehidupan kalian saat ini. Mungkin bisa bilang biar nggak salah paham juga ya. Betul, biar nggak salah paham juga pada saat nanti kalian terjun ke dunia kerja, kalian jadi tahu, oh budaya kayak misal nanti si siapa, Rizal budayanya, oh dia jadi kayak begini nih, kayak gitu gitu kan. Atau nanti kita ada di perusahaan asing, di perusahaan Amin. TikTok ya kan, ya kan, oh ini Budayanya gini. budayanya kayak gini nih, kalau misalnya kerja sama orang Korea tuh kayak gini. Iya, biar kitanya juga nggak bilang apa sih kok aneh banget. Iya gitu kan. Terus kalau Manda juga sama, pada saat nanti keluar tiba-tiba dia bekerja di perusahaan asing ya kan, karena dikucilkan. Asik. Beda cerita itu. Iya. Jadi kalau bisa di perusahaan luar kayak di misal di Unilever atau di mana gitu kan, jadi tahu, oh ini budaya-budaya yang kayak gini-gini yang nggak ada di kita tuh, gue udah tahu kok. Iya, jadi kayak sebelum kita terjun lah ke tempat itu, jadi kita nyari tahu dulu sih kayak Iya, ini apa sih? sebenarnya gimana sih, Iya. apa sih latar belakang mereka tuh gimana sih. Dia lebih kemana nih? Iya. Oke. Jadi kita nyari latar Teorinya, belakangnya lah ya, betul. istilahnya kayak gitu. Soalnya kan balik lagi ya, kayak ya setiap orang beda-beda dan setiap budaya juga beda-beda. Betul. Biar nggak punya berprasangka buruk. Dengan sujud. Iya, Nah, benar. karena beda itu kan, Mbak sama Kuda emang pasti beda. Mbak sama kuda emang beda sih. Beda Kalau kan? Ende makannya apa? Rumput kan Mbak sama Kuda beda. Jadinya. Benar, Mbak sama kuda beda. Mbe mah ya gitu. Ya Mbe mah bisa dinaikin, Mbe mah Mbe bisa dong buat di akhirat. Dinaikin. Bisa dinaikin. Emang beda cerita. Iya, beda. Loh, itu di panas emang nggak bisa Mbak? Bisa tuh, Mbe mereka mah gepeng. gede, kalau dinaikin sama lu mah Mbak emang nggak ada yang gede. nggak ada. Mbak sama domba beda ya? Beda. Mbak sama domba beda nggak? Beda. Berarti ya teori yang udah kita bahas nih dari Iya. tadi. Berarti itu kita bisa dipakai gitu buat kesehari-hari Oh, ya. bisa dong, pasti Jelas. bisa banget gitu kan, bisa banget. Jadi kalian bisa pakai teori-teori yang yang kita bicarakan hari ini tuh bisa banget gitu kan, kalian pelajarin gitu kan. Jadi kalian nggak minim literasi yang jelas gitu kan, nggak minim, nggak ketinggalan informasi yang kayak gitu. Kalian kalau udah kerja di perusahaan itu. Gitu. pasti bakal- Mau di perusahaan, mau kalian nanti tinggal di daerah tertentu ya kan, akan Itu pulang kalau kayak gitu. kita mengenal bakal tembak banget sih. Pasti gitu kan, jadi kalian aneh apa nih, akhirnya lambat beradaptasi. Iya, benar. Gitu. Jadi nanti malah yang biasa kita ekstrovert karena budayanya Jadi beda introvert, jadi iya. introvert gitu Iya. lah ya. Berarti kalau misalkan suatu saat nih entah dari Rizal atau kita atau bahkan saya misalkan bisa kerja di perusahaan internasional yang isinya tuh banyak loh orang-orang luar kayak Iya, bule. boleh. Itu tuh pasti bule itu kan punya ciri khas sendiri ya. Betul. Yang saya tahu tuh dia suka ngomong belak-belakan gitu. Ya pasti dari kitanya juga nggak boleh baper. Nggak boleh baper. Nggak boleh dong. Gitu kan memang. Baper pulang. Baper pulang. Karena kalau orang bule tuh Ciri khasnya emang gitu. cewek biasanya gitu. Iya. Kalau cowok pale. Bener. Berarti- Bule dan Pak Pak Le. Pak Le. Berarti kayak apa ya, biasanya tuh orang bule tuh kan kayak ya udah kita kan orang asing nih yang datang. Iya. Kalau kita di belak-belaknya kayak ya udahlah gitu ya, mau gimana kan kita juga orang baru gitu ya, orang Kan asing. mungkin kita juga nggak ngerti tuh. Nah iya makanya gitu kan. Ya Jadi itu makanya kita harus
harus mempelajari itu. Betul, kenali dulu budayanya gitu kan, baru kenali bahasanya gitu kan. Asik. Kayak apa kalau mau kenali Iya. dulu orangnya, Orangnya. baru Deketin terus tinggalin gitu. Begitu dah. Curhat dong. curhat Cowok biasa yang curhat Kak. curhat. Oh, gitu. Biasa curhat Kak. Udah kenal, udah nyaman, Udah sayang, tinggal. udah. Tinggal. Oh, iya. Ya itu mah Gitu, guys. udah inian cowok. Iya bener sih. Bener ya. Para cowok, Bener yang ya. cowok semua sama aja guys. Sama soalnya sama-sama Soalnya Iya. Bijak, Bang. Karena cowok sama lelaki itu sama pria tuh beda ya guys. Iya. cowok, laki-laki, pria beda. Itu 3 orang sama tapi beda. Gimana ya? Kan itu udah sama tapi beda. Sama-sama Kayak punya kuda lah. jakun. Iya, iya. Udah lah. Sama-sama punya jakun tapi beda. Gitu. Ini kita ngebahas apa sih? Nah, Kita ngobrol santai. Oh iya, dari ngobrol santai. ilmunya, betul kan? Ngobrol. Ilmu dapet, santai, Ngobrol hiburan dapet, juga iya. dapet. Betul. Hitung-hitung refreshing mahasiswa biar nggak gila aja. Jangan lupa dong ibu kita. Kita Emang selama ini mahasiswa lebih gila ya? Udah. gila. Karena kita juga ini dari pagi udah kerja, kuliah, tugas. Jadi Oh iya, gitu lah. Kak, kebetulan kita ini kelas karyawan. Hmm. Ya tahu sendirilah, kita kerja dari pagi sampai sore, cari uang, lalu kita kuliah masih dibantai sama tugas. Terus. Makanya demi Nikmati masa depan. Nikmati proses. prosesnya. Demi apa? Demi iya. Demi masa depan. Masa bodoh. Nah, pembahasan kita dari tadi benar-benar bikin kita sadar ya Pak. Ternyata cara kita mengenal budaya itu bisa dari apa saja. Wah, benar. Caranya banyak ya. Caranya banyak. Kalau dunia tuh nggak cuma satu cara buat Iya. mikir. Betul. Iya. Dia tuh nggak sempit daun lekor. Nggak Benar. berputar juga ngestak loh. Betul, ya kan nggak putar di situ-situ aja. Banyak yang harus kita cari tahu, kita pelajarin gitu. Jadi kita biar lebih menghargai aja sih perbedaan mereka, perbedaan ya masing-masing mereka juga budaya setiap negara gitu. Oke. Ya segitu aja paling nggak untuk pertanyaan-pertanyaan kita tentang Obrolan kita hari ini ya, Iya, maksudnya. Oke, benar. siap. kita juga dapat ilmunya juga, dapat funnya juga. Jadi obrolannya nggak monoton, nggak serius-serius banget. Nah, Biar- Karena kalau serius serius itu udah bubar. tuh bubar. Iya. Karena dulu ada band namanya serius, itu udah bubar. Iya, iya. Tahun berapa? Emang old dia, kakaknya old. Kita Gen Z emang mohon Kita maaf. Gen Z Beda namanya kita. Gen Z tapi kalau udah serius ditinggalin. Iya. Oh, gitu. gitu. Beda sama yang old. Serius nyaman terus ditinggalin ya? Iya. Padahal yang waktu juga sama, lebih suhu. Ini kan gadget aja kan ya. Benar. Pengalaman lebih banyak guys, yang old guys. Ya. Oh, ya nggak bener nih. Ciri khas aja. Ya pokoknya terima kasih banyak untuk waktunya, Ya. ilmunya, dan candaan yang udah ciri khas Kak Yudi banget pokoknya. Ya Biar begitulah guys. biar kalian juga nontonnya lebih asik ya guys. Biar nggak serius-serius Benar. banget. Kalau podcast horor bisa. Kayak Yudi. Lanjut di part sekian ya guys. Mungkin punya pengalaman horor kayak Yudi. Bisa banget ini suhu. Bisa dia dibawa kemana ya bisa. Bisa. Ke Palestina juga bisa dia. Bisa. Siap ya. Ke Israel bisa. Inggris, ke Paris, ke Jerman. Iya gitu. Mungkin ngobrol santai terus bahas-bahas yang tadi tuh mungkin kita selesaiin di hari ini ya guys podcastnya. Jadi lanjut di podcast selanjutnya. Oke, sekian terima kasih. Dadah Dadah. semuanya. Sampai jumpa.